kasihnya, hanya atas kehendaknya kita masih bertemu matahari. Kepada rumpun dilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kegerangan. 105.8 dan FM The Best Rohit Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lighters, kembali kita berjumpa dalam berproses menuju kesejatian diri. Untuk edisi hari ini, hari Kamis, tanggal 5 Juli 2012. Dan sudah tersambungkan dengan Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Wah, berat sekali suaranya ini. Gimana main bolanya? Ramai Siwo ya? Main bola lumayan. Lumayan ya. Oke, kita langsung terima saja Siwo ya penelpon pertama. Ini suaranya feedbacknya banyak banget. Delaynya maksudnya? Delay bukan feedback. Oh, feedback, oke. Mungkin agak sedikit jauh bisa Siwo dari mic-nya agar tidak. Ya. Nah, gitu bagus. Masih ya? Ya. Oke, mungkin teknisi mendengarkan dari luar segera masuk, Bung Sarif. Ya baik, dan seperti biasa saya ditemani oleh Sarif Moko Dompit dan juga Jack Plam, produser saya. Kenapa? Oh, monitornya di sana kebesaran mungkin katanya Siwo. Monitornya kebesaran ya. Suaranya ya agak dikecilkan sedikit ya gitu ya. Oke. Baik, silakan 0213983590 betul ya, Jack ya? Oke, ya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Imron. Imron di mana, Mas? Di Bekasi. Bekasi, silakan. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullah. Yang pertama, apa yang Siwo ketahui dan pahami tentang sistem penanggalan Islam yang menggunakan bulan dan bukan menggunakan matahari? Itu mungkin hikmahnya apa atau apa pemahaman Siwo tentang itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang Siwo ketahui tentang bahwa barang siapa yang ada sebuah hadis, barang siapa yang meniru suatu kaum maka dia merupakan bagian dari kaum itu gitu. Pemahaman Siwo. Jadi saya tahu bahwa nanti Siwo pasti tidak mau untuk menafsiri atau sejenisnya gitu, tapi saya ingin pemahaman Siwo tentang itu apa, itu aja. Ya baik, itu saja Mas Imran ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas Siwo ya, sharingnya. Silakan kita mulai Siwo. Kepada teman-teman seluruh Light Audience beserta seluruh staf dan keluarga besar Light FM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karim wa alihi tahirin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita ketemu lagi, sharing lagi seperti biasa. Posisikan saya sekedar sebagai teman sharing, bukan rujukan. Apalagi seperti biasa. Apa yang akan saya sharingkan masih sangat dibatasi oleh wilayah relativitas saya, meskipun yang akan saya sharingkan itu yang saya pahami, saya yakini benar, namun baru benar menurut saya, belum benar menurut Islam, benar yang sesungguhnya, yang sebenarnya menurut ayat, menurut hadis, menurut Rasul, menurut Allah, belum, baru menurut saya. Jadi bisa ada kesalahan-kesalahan yang mungkin saya belum mengetahui kesalahannya. Yang akan saya sharingkan tentu yang menurut saya adalah benar. Untuk itu maka jangan sungkan kalau ingin menolak, namun
jika dirasa bisa difahami benarnya, mungkin seyogyanya diterima. Untuk menerima maupun menolak ada aturan-aturannya, ada rule-nya. Maka mohon jangan tergesa diterima dan mohon jangan tergesa ditolak. Menerima dan menolak adalah sebuah keputusan, adalah sebuah pengambilan sebab yang pasti akan diikuti oleh akibat logisnya. Kita mulai dari yang pertama, Mas Imron. Sistem penanggalan Hijriyah itu dengan sistem Syamsi, dengan sistem Qamariyah, bulan, bukan matahari. Nah, kalau ditanya apakah yang saya pahami tentang itu, mungkin ada keunggulan atau keistimewaannya, saya menjawabnya sangat singkat, simpel, mudah difahami, yaitu saya belum tahu. Bukaan pertama sudah tidak tahu. Tapi saya kira memang untuk tahu itu lebih baik. Cuma bagi saya tidak wajib tahu tentang hal-hal seperti itu. Dan seandainya saya tidak tahu juga tidak apa-apa. Maka saya tidak tahu masalah itu, saya tidak merasa terusik. Karena bagi saya itu bukan prioritas. Meskipun kalau kita sempat mempelajarinya, itu mungkin lebih baik. Asal tidak overlapping aja. Ya intinya saya belum tahu. Gitu Mas Imron. Mudah-mudahan tidak puas. Yang kedua, terkait dengan hadis dan sudah dipagari tadi. Ini maksudnya yang menurut Siwo. Ya. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Itu redaksi yang kebetulan saya hafal. Barang siapa yang bertasyabuh, maka dia termasuk pada bagian itu. Bertasyabuh dalam bahasa Indonesia secara bahasa bebasnya itu meniru. Ya. Barang siapa meniru, maka dia termasuk pada bagian yang ditiru. Apa maksud tasyabuh di situ? Kembali, saya hanya bisa menjawab saya belum tahu. Dan saya banyak mempelajari tentang itu, tapi akhirnya juga saya masih belum tahu apa maksudnya bertasyabuh di situ. Dulu saya waktu masih suka tergesa-gesa, ya bertasyabuh itu sampai kepada hal-hal yang tidak semestinya saya anggap sebagai tasyabuh atau meniru. Misalnya pakaian, memakai jin misalnya. Oh berarti kan meniru orang sana. Atau hal-hal memakai anting misalnya, laki-laki kok pakai anting misalnya, atau dan lain-lain. Tapi kemudian saya menjadi bingung sendiri apa yang dimaksudkan. Bahkan saya pernah mempunyai satu problem berat bagi saya waktu saya ada di dalam militer. Saya ini meniru siapa? Saya menjadi salah satu punggawa penegak hukum. Hukum apa yang saya bela dan saya tegakkan? Lalu saya sedang meniru siapa? Bagaimana seandainya saya masih dalam posisi seperti ini kemudian saya mati? No, itu menjadi problem besar. Dan waktu itu menjadi peperangan batin yang cukup serius. Namun semakin saya mempelajari tentang syarah dari hadis itu, dan kesimpulannya saya hanya bisa mengatakan saya belum
dimaksud dengan bertasyabuh di situ. Begitu. 1 dan 2 pertanyaan, kedua-duanya saya menjawabnya dengan saya belum tahu. Lanjut Mas Sam. Iya, silakan di 0213983596. Mudah-mudahan ini tahun sekarang sih, Wo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Bayu Bang, Purwakarta ya. Bayu, ya silakan Bay. Ini mau tanya ini kemarin tentang pemerintahan Islam itu ya. Bayu, suaranya agak sedikit keras, Bay. Tentang pemerintahan Islam yang kemarin itu, Ya. kan di pemerintahan itu suka ada hukum ya, Bo ya. Ya. Kan hukum penjara, hukum mati itu. Apakah itu hukuman itu harus berdasar pada kadar dosa seseorang? Dikatakan ini hukumnya ini. Apakah itu dilihat dari kadar dosa seseorang, Wo? Dan yang kedua, kemarin si Wo bilang bahwa negara Islam itu belum tentu berdasar pada pemerintahan Islam. Nah, yang dimaksud negara Islam itu yang bagaimana sih, Wo? Yang dimaksud dari? Sebentar, Bayu. Yang dimaksud dari? Negara Islam. Terus? Kan si Wo bilang bahwa kemarin tuh negara Islam belum tentu berdasar pada pemerintahan Islam. Ya. Yang dimaksud negara Islam itu yang bagaimana sih? Oke, baik. Ya, terima kasih, Bay. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Siwo. Mudah-mudahan yang ini tahu ya. Mudah-mudahan tahu, Siwo. Mas Bayu, dalam pemerintahan Islam itu ada hukum, semacam ada hukum penjara, hukum mati. Apakah hukum itu disesuaikan dengan kadar apa tadi ya? Kadar yang berbuat kesalahan mungkin. Ya, sepanjang yang saya tahu, hukum di dalam pemerintahan Islam itu merupakan salah satu sarana yang tidak mungkin untuk diabaikan, dan sesuatu itu dapat pujian atau celaan, sesuatu itu dapat hadiah atau sanksi, dapat apa itu sering disebut reward and punishment. Ya tentu semuanya sudah ada dalam kodifikasi, dalam aturan-aturan itu. Jadi disesuaikan dengan kalau tadi disebut dengan kadar kesalahannya, iyalah ya tentu itu wilayah para hakim yang memutuskan itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin terkait dengan pemerintahan Islam, bahwa negara Islam belum tentu sesuai dengan pemerintahan Islam. Ya, sepanjang yang saya tahu begitu. Kenapa? Karena negara Islam itu kan tergantung bagi perangkat-perangkat yang menjalankan dengan nama atau sebutan negara Islam itu. Dan kita bisa mendapati sama-sama menamakan dirinya negara Islam, tetapi aturan main dalam negara itu bisa berbeda. Misalnya kita ambil contoh Arab Saudi. Arab Saudi itu negara Islam. Kemudian Iran juga negara Islam. Tapi kedua negara meskipun sama-sama menggunakan nama negara Islam, tapi sepanjang yang saya tahu hal-hal primer banyak yang berbeda. Misalnya negara Islam Saudi itu pusat kepemimpinannya itu ada pada sistem kerajaan, sehingga kita sering kan mendengar sebutan Raja Faisal, Raja Saud misalnya, karena memang sistem kepemimpinannya itu lebih dekat kepada sistem kerajaan. Berbeda dengan di Iran. Di sana juga disebut negara Islam, namun
sepanjang yang saya tahu itu puncak kepemimpinannya itu dipegang oleh para faqih, sehingga disebut konsepnya konsep wilayatul faqih, kepemimpinan para faqih. Jadi berbeda kan? Di Iran itu ada sistem kepresidenan misalnya ya. Kalau di Indonesia kan ada presiden, ada DPR, ada Mahkamah Agung, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif gitu. Lembaga-lembaga, ketiga lembaga yang sangat terkenal itu, sepanjang yang saya tahu, kalau di Saudi Arabia itu di bawah kepemimpinan kerajaan. Sementara kalau di Iran, tiga lembaga terkenal itu di bawah kepemimpinan wilayatul faqih. Jadi para politikus itu ada di bawah komando para ulama. Sementara kalau di Arab Saudi, para politikus mengkomando para ulama. Contoh lain di Indonesia, meskipun tidak menamakan sebagai negara Islam karena negara Pancasila, sebagai gambaran saja bahwa posisi majelis ulama misalnya itu kan di bawah pemerintah, di bawah para politikus. Berbalik dengan yang misalnya di Iran. Di Iran itu umara ada di bawah ulama. Sementara kalau di Saudi umara di atas ulama. Jadi ulama ada di bawah umara. Seperti itu. Jadi meskipun namanya negara Islam, mungkin bisa kita ambil kasus negara yang lain juga, sama namanya, tapi belum tentu sama dasar-dasar primer yang ditegakkan dalam negara itu. Maka tidak setiap yang menyebut dirinya negara Islam maka dia pasti sesuai dengan pemerintahan Islam. Lalu alat ukurnya apa? Untuk membedakan bahwa negara Islam ini bersesuaian dengan pemerintahan Islam atau tidak. Alat ukurnya sepanjang yang saya tahu itu ada pada di manakah dominasi atau supremasi ketuhanan itu diletakkan. Karena pemerintahan Islam itu dasar primernya ada pada kedaulatan Tuhan, kedaulatan Allah, ada pada dominasi Tuhan, dominasi Allah, bukan dominasi rakyat, bukan dominasi politikus, bukan dominasi bersama tiga lembaga negara itu, eksekutif, legislatif dan yudikatif, tetapi kedaulatan ada di tangan Tuhan. Ya, ada kasus-kasus yang menyebut dirinya negara Islam, tetapi supremasinya mendasarkan kepada supremasi hukum. Misalnya kasus negara kita kan selalu supremasi hukum tapi bukan pada supremasi ketuhanan. Kan hukum kita bikin ya, jadi sering disebut dengan kedaulatan rakyat. Pemerintahan Islam itu dasar primernya ada pada supremasi ketuhanan dan kedaulatan Tuhan. Kurang lebih itu yang saya pahami. Untuk Mas Bayu, mudah-mudahan tidak puas. Lanjut.
Iya baik, terima kasih Siwo. Yang lainnya silakan. Itu dia kembali saya buka 0213983596 kembali bisa Anda pergunakan. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih? Pak Aef nih. Siapa? Aef Aef. dari Johor Baru. Aef. Ya. Oke silakan. Assalamualaikum Pak Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau mohon sharing ini mengenai apa yang dimaksud dengan hadis qudsi. Ya. Ya itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Siwo. Hadis qudsi, saya juga agak ragu untuk menjawab masalah ini. Dulu saya merasa tahu tentang hadis qudsi, tapi setelah saya bolak-balik lagi, setelah saya banding-banding lagi, ternyata pemahaman saya, meskipun masih menurut saya itu belum merasa tuntas. Dulu saya punya pemahaman bahwa hadis itu, bahkan saya menyamakannya dengan sunnah. Ternyata di kemudian hari, ternyata berbeda. Sunnah itu segala kebudayaan dan kepribadian Rasul yang lahir maupun yang batin, itu disebut sunnah Rasul. Hadis adalah riwayat atau cerita tentang sunnah itu. Sehingga kalau sunnah itu sebagai pedoman kebenaran, sementara hadis itu harus dipilah-pilah dulu. Tidak setiap hadis bisa dijadikan pedoman kebenaran, karena bisa jadi kisah, cerita atau riwayat itu tidak orisinal. Bisa jadi ada penambahan, bisa jadi ada pengurangan, bisa jadi ada pemalsuan dan lain-lain. Itu tentang hadis dan sunnah. Kemudian ada sebutan yang disebut hadis qudsi. Apakah ini? Ya, ilmu saya masih ilmu dulu dan saya belum mendapatkan satu pencerahan yang lebih. Jadi saya masih punya pemahaman ini, tapi belum mantap. Yaitu bahwa hadis qudsi itu salah satu kalimat dari Rasul yang kemudian dikisahkan, dikutip, diceritakan, diriwayatkan, namun redaksinya itu bukan dari Rasul. Ya, nah, bukan dari Rasul, lalu dari siapa? Nah, ini yang kemudian saya masih bingung. Apakah redaksi itu langsung dia dapat melalui malaikat Jibril misalnya, atau redaksi itu didapat dari malaikat yang lain, atau bagaimana? Nah, itu yang saya menjadi masih ragu dengan pemahaman saya itu. Dan juga bagaimana untuk membedakan apakah ini hadis yang biasa atau hadis qudsi, itu juga saya bingung. Itu ilmu saya seperti itu, hingga saat ini seperti itu, tetapi saya belum merasa mantap dengan ilmu saya itu. Akan lebih baik kalau ilmu saya tentang ini saya lanjutkan menjadi lebih mantap. Namun karena saya tidak merasa bahwa hal itu wajib saya ketahui, maka saya lebih memprioritaskan hal-hal yang kalau saya tidak tahu, saya menjadi buruk. Kalau saya tidak tahu, saya menjadi dosa. Kalau saya tidak tahu, saya menjadi rugi. Ya kurang lebih seperti itu. Saya tahu beberapa tentang hadis qudsi ini seperti yang saya sampaikan, namun
saya belum merasa mantap dengan pemahaman saya itu, meskipun kemantapan itu sebatas subjektivitas saya. Ya, apalagi yang sebenarnya ya pasti masih jauh dari mantap. Baru dalam pandangan personal saya saja, saya merasa saya masih kurang dan saya belum mempunyai kesimpulan yang mantap. Kurang lebih seperti itu, Mas F di Johor Baru. Saya kemudian tentang masalah hadis, saya lebih lebih simpel untuk merujuk kepada para ahli hadis. Jadi saya nggak tahu ini hadis qudsi atau apa. Bagi saya nggak penting, tapi yang penting kalau saya ingin memahami hadis, maka saya fungsikan para ahli hadis, sehingga saya tidak terjebak kepada pemahaman-pemahaman saya yang subjektif dan saya bukan ahlinya, tapi masuk ke dalamnya. Kurang lebih itu yang ada pada diri saya. Terima kasih. Iya. Saya lanjut. Ya, yang berikutnya silakan. 0213983599. Banyak yang nggak tahu ini malam ini. Banyak atau gimana sih, Wo? Ya tadi 1, 2, 3, 4. Oh gitu, Udah. banyak tidak tahu 4 nih yang ya. nggak tahu. Ya. Ya, kali-kali mudah-mudahan ya sekarang bisa tahu nih sih, Wo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Saiful di Lebak Bulus. Mas Saiful, silakan Mas. Assalamualaikum Mas Iwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin nanyakan tentang bagaimana sih hubungan seluruh rangkaian ibadah dengan perspektif tauhid. Itu saja mungkin Mas Iwo. Bisa diulang? Bagaimana sih caranya Hubungan. hubungan seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan ini dikaitkan dengan perspektif tauhid. Terima kasih. Dengan perspektif tauhid ya. Iya. Oke, sebentar. Bagaimana cara menghubungkan? Iya. Hubungannya sih, Wo. Hubungannya dari rangkaian ibadah kita Menghubungkan ya. Cara menghubungkan. Oh iya. dengan perspektif tauhid ya. Itu saja ya, Mas Iya. Saiful. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Silakan sih, Wo. Ya, terima kasih Mas Saiful. Bagaimana menghubungkan segala peribadatan kita dengan perspektif tauhid? Ada dua hal yang saya garis bawahi. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah ibadah. Bagaimana menghubungkan semua peribadatan kita dengan perspektif tauhid? Tauhid adalah mengesahkan Tuhan, mewahidkan Tuhan. Mengesahkan Tuhan bisa dalam makna praktis, yaitu menjadikan Tuhan sebagai supremasi kehidupan kita, menjadikan Tuhan sebagai dominator kehidupan kita, menjadikan Tuhan sebagai penguasa atas diri saya, menjadikan Tuhan sebagai penguasa terhadap kehendak kita, menjadikan komandan dalam kehidupan kita, menjadi tujuan dari seluruh proses kehidupan kita. Itu garis besar yang saya pahami tentang tauhid. Kemudian ibadah. Yang saya tahu, sesuatu disebut ibadah pada saat satu, tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah, taqarruban ilallah. Niatnya dalam rangka melaksanakan perintah Tuhan, bismillah. Caranya dilakukan dengan cara-cara yang benar sepanjang kemampuan masing-masing di dalam menangkap kebenaran. Nah, di mana hubungannya antara ibadah dengan tauhid? Hubungannya ada pada
poin yang pertama. Itu yang terpenting. Meskipun juga nanti ada hubungan berikutnya pada poin kedua, dan juga berikutnya ada hubungannya lagi dengan poin yang ketiga. Maksud saya begini, karena syarat ibadah itu tujuannya harus Tuhan, ingin mendekati Tuhan, ya maka tidak bisa disebut ibadah kalau yang dituju bukan Tuhan. Jadi otomatis ibadah itu pasti berhubungan dengan tauhid. Tanpa tauhid tidak bisa disebut ibadah. Contoh, sholat malam agar lulus ujian. Tujuannya bukan Tuhan, tapi tujuannya adalah lulus ujian. Dia tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi mendekatkan diri kepada yang diinginkan. Bisnis, apakah tujuannya? Tujuannya mencari uang. Berarti bisnis menjadi bukan ibadah. Kenapa? Karena tujuannya bukan Tuhan. Dia ingin mendekat kepada profit, mendekat kepada uang, bukan mendekat kepada Tuhan. Sehingga kalau seseorang dia bersedekah tetapi tujuannya dalam rangka melancarkan profit bisnisnya, maka sedekah itu meskipun caranya menggunakan cara-cara panduan dari Tuhan, tetapi tujuannya bukan Tuhan, maka tidak bisa disebut ibadah. Karena syarat yang pertama yang disebut ibadah adalah tujuannya Tuhan. Taqarruban ilallahi ta'ala, mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, itu dilihat dari tujuannya. Apa yang menjadi titik pusat sasaran dari kegiatan kita, itu sangat menentukan nilai ibadah atau bukan. Dan itu otomatis kalau sesuatu itu disebut ibadah, maka di sana harus ada tauhidnya. Kalau tidak ada tauhidnya, tidak bisa disebut ibadah, meskipun caranya adalah cara-cara ibadah. Misalnya sholat, puasa, haji, sedekah, dan lain-lain. Tapi kalau tujuannya bukan Allah, maka tidak bisa disebut ibadah, meskipun tampak perbuatannya seperti ibadah. Ya, kok bisa haji bisa disebut bukan ibadah? Yang disebut di sini adalah orangnya, bukan pekerjaannya. Pekerjaannya tetap haji, amalnya haji, tapi amilnya, pekerjanya, karena dia melakukan umroh atau melakukan haji, tujuannya itu bukan Tuhan, maka haji tidak bisa disebut ibadah. Haji disebut ibadah pada saat tujuannya adalah Tuhan. Ya, ada tau misalnya haji ya honeymoon, haji biar prestis sosialnya naik dan lain-lain. Ya itu sangat tergantung kepada personalnya. Ya, jadi tidak bisa ibadah tanpa dihubungkan dengan tauhid. Tauhid adalah dasar dari seluruh ibadah. Tanpa dia, yang seperti ibadah tidak bernilai ibadah. Ibadah itu yang dituju adalah Tuhan, bukan
keinginan-keinginan dan target-target yang kita bikin sendiri. Sehingga saya tambah sedikit, tidak setiap yang melakukan cara-cara ibadah itu pasti mendekatkan diri kepada Tuhan. Bisa jadi seseorang, bisa saya, bisa Anda, melakukan cara-cara ibadah tapi justru menjauh dari Tuhan, karena memang yang didekati bukan Tuhan. Ya, itu kayaknya sering terjadi pada saat saya masih terkungkung oleh orientasi hasil, bukan orientasi tugas. Ya, sehingga cara-cara agama itu saya pakai dalam rangka agar saya dekat kepada cita-cita saya, dekat kepada target-target saya, target hasil yang saya inginkan. Nah, itu semua tidak masuk pada kategori syarat pertama, yaitu bisa disebut ibadah kalau tujuannya adalah Tuhan. Ya, juga terkait dengan niat. Tujuan itu sesuatu yang berada jauh di depan. Itu tujuan yang menjadi titik pusat sasaran. Sementara kalau niat itu sesuatu motivasi yang tumbuh di dalam diri kita, yang menyertai setiap kita mau melakukan kegiatan. Jadi niat itu ada di sini, di diri saya, di hati saya, dalam diri saya. Itu tentang niat. Beda dengan tujuan. Tujuan itu ada jauh di depan saya, tidak bersama saya. Saya sedang mendekatkan diri kepadanya, kepada tujuan itu. Jadi beda ya antara tujuan dengan niat. Tujuan itu lebih penting ketimbang niat. Tujuan biasanya akan menentukan mutu niat seseorang. Tujuan itu tentang tauhid. Niat itu tentang manajemen diri. Ya, jadi beda. Yang lebih penting adalah tujuan. Tujuanlah nanti yang akan menumbuhkan motivasi-motivasi, menumbuhkan semangat-semangat, menumbuhkan azam, menumbuhkan kehendak. Tujuanlah yang akan mengakibatkan adanya niat. Kalau tujuan buruk, sulit untuk menumbuhkan niat yang baik. Kalau tujuannya baik, akan memudahkan memanage niat-niat yang baik. Niat adalah akibat dari tujuan. Tujuan adalah bapaknya niat. Kurang lebih seperti itu. Nah, di dalam menata niat, kita diajari dalam praktek tauhid dengan simbol bismillah. Mau melakukan apapun, bismillah. Mau begini, bismillah. Mau begitu, bismillah. Bukan bismi selain Allah. Bukan bismi fulus. Bukan bismi ketentraman. Bukan bismi jodoh. Bukan bismi kekayaan. Bukan bismi harga diri. Bukan bismi martabat keluarga. Bukan bismi kehormatan dan lain-lain, tapi bismillah. Bismillah tidak akan bisa teraplikasikan, tidak akan bisa terlaksana pada saat dilepaskan
dari tauhid. Pada saat lepas dari tauhid, lepas dari supremasi ketuhanan, lepas dari dominasi ketuhanan, maka yang akan berkuasa adalah ego, diri. Sehingga seseorang melakukan pekerjaan-pekerjaan ibadah, tetapi tujuannya diri, yang mendominasi diri, yang menguasai diri, sehingga akan mengeluarkan kita dari garis tauhid. Ya, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, ibadah harus dilakukan dengan cara-cara yang benar, sebatas yang sudah difahami, sebatas yang sudah diyakini. Kalau kita tahu caranya salah, kemudian kita melakukannya, maka itu juga membatalkan ibadah. Jadi syarat pertama, tujuannya benar, taqarruban ilallah. Yang kedua, niatnya benar, bismillah. Yang ketiga, caranya benar. Ya, caranya benar sesuai dengan kapasitas kebenaran yang sudah bisa ditangkap masing-masing kita. Saya tidak akan mungkin melakukan kebenaran yang saya belum tahu. Ya, mungkin jatuhnya ya tiru-tiru aja sama orang yang tahu. Ya begitu. Dari 3 poin sebagai sesuatu yang didefinisikan sebagai ibadah, itu ketiga-tiganya tidak mungkin dilepaskan dari tauhid. Jadi, manakala sesuatu disebut ibadah, tetapi ada salah satu dari 3 poin tadi yang terlepas dari tauhid, maka tidak bisa disebut ibadah. Meskipun dalam bentuk formal itu sering disebut dengan ibadah. Kurang lebih itu yang bisa saya sharingkan. Lanjut. Ya baik, 9:47 menit, saat ini kita punya waktu sekitar 13 menit ke depan. Silakan Neta, dan masih ada waktu, silakan ada gunakan kembali ya. 0213983596. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Imron, Mas Em. Imron. Iya, karena 2 pertanyaan tadi saya nggak terjawab, saya belum puas. Oke, silakan diutarakan lagi, silakan. Iya, Siwo, saya jadi penasaran. Hal apa yang harus jadi prioritas kita dalam belajar tauhid ya, belajar agama ini? Karena saya juga merasa terpukul karena mungkin saya keliru. Ada hal yang seharusnya tidak saya pelajari, ada hal yang lebih penting lagi yang seharusnya saya pelajari. Nah, dalam pandangan Siwo, itu kalau dikategorikan atau diklasifikasi itu apa saja yang harus jadi prioritas kita, apa yang primer, apa yang sekunder, apa yang tidak perlu kita pelajari, begitu. Itu saja Siwo, terima kasih. Sebentar ya? Mas Imron. Cukup ya? Oke, Cukup, baik. ya. Terima kasih. Assalamualaikum Mas Imron. Oke, tadi Imron di Bekasi kurang puas Siwo. Jadi kembali masuk untuk memberikan argumen lagi mungkin. Silakan. Terima kasih atas tidak puasnya. Saya juga terima kasih atas pertanyaan ini. Seandainya kita semua mengembangkan pertanyaan ini, maka hidup kita menjadi sangat jauh lebih efektif, sangat jauh lebih efisien, prosesnya akan jauh lebih cepat, yaitu kita memperhatikan mana sih yang primer, mana yang sekunder,
mana yang harus diprioritaskan dan mana yang bukan, sampai kepada masalah bukan hanya saya harus belajar apa, bahkan sampai saya harus berpikir apa, bahkan sampai saya harus ngomong apa. Kalau kita tidak mempunyai manajemen skala prioritas ini, ya saya sudah berpuluhan tahun terjebak dengan overlapping. Tadi kan Mas Imron tadi menanyakan tentang penanggalan, juga tentang apa tadi ya, tasabuh tadi. Barang siapa meniru satu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Tentang penanggalan, ya kalau kita nggak ngerti, nggak apa-apa toh. Dan kita nggak wajib kok belajar tentang itu. Tapi saya dulu hanya karena ingin tahu, hanya karena penasaran, yang membuat cara saya belajar itu tidak efektif. Hal-hal yang tidak penting saya pelajari. Bahkan saya pernah mempelajari tentang ilmu perjinan. Ya, mungkin semangat muda yang sampai lupa tentang skala prioritas. Ada ilmu tentang kaitannya polemik tentang Nabi Adam misalnya.